filsafat ya, seperti yang sudah di-share jadwalnya di publik. Tentunya publik dalam artian adalah media sosial, terutama adalah WA, Facebook, dan sebagainya. Kemudian Pak Dr. Ziaul Haq yang merupakan bagian dari inisiator acara ini, dan ini merupakan juga respon dari perintah atau dalam tanda kutip anjuran rektor agar selama Ramadan semua fakultas itu aktif melakukan kegiatan-kegiatan agar bisa kemudian disampaikan ke khalayak ramai. Kemudian juga ada beberapa audien juga yang hadir pada kesempatan ini. Yang terbaca ini ada Ahmad Dokles, ini juga nggak ngerti yang mana wajahnya. Kemudian Pak Muhammad Ansor, kemudian Bu Sri Ulfa Rahayu. Bersyukur kepada Allah serta salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pak rekan dan semua audien yang dirahmati Allah, bahwa seperti disampaikan tadi, program baca kitab Turos ini adalah bagian dari agenda-agenda Ramadan terkhusus di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, dan tentunya seluruh sivitas akademika khususnya FUSI itu harus ikut berpartisipasi, karena memang di program kita ini kita menghadirkan cendekiawan-cendekiawan hebat dengan kitab-kitab Turos yang tentunya merupakan kitab pilihan dengan kajian-kajian yang luar biasa dan tentunya bermanfaat. Dan tentu ini bagian dari tadarus juga, karena tadarus itu tidak harus membaca Al-Quran saja, tapi ini adalah bagian dari Iqra, dalam artian membaca, yang di dalamnya tentu saya yakin ini juga akan dapat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ada nilainya bagi kita semua. Untuk itu tentunya mohon izin Pak Dekan, karena mungkin barangkali Pak Dekan hari ini adalah narasumbernya, maka saya diminta untuk menyampaikan beberapa kata-kata. Dan tentunya kita mulailah tentunya rangkaian baca kitab Turos ini atau pengajian Turos ini dengan lafaz basmalah, dan tentunya untuk seluruh kegiatan mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan dikembalikan ke Pak Dr. Ziaul Haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena di sini sudah terhubung dengan Profesor Dr. Amroni, selanjutnya kita mintakan kepada Prof. Amroni. Silakan, Prof. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa nyambung meskipun dengan menggunakan HP lainnya. Gimana tentang Pak Zia, apa langsung kita membacanya atau bagaimana? Mungkin pengantar sedikit lah, Prof. Ya. Ya. Sebagai pengantarnya barangkali ya. Sebagaimana kita sama-sama tahu ya, kalau kita mempelajari tentang filsafat, sebenarnya yang pertama harus kita pahami juga sebenarnya adalah tentang historisnya atau tentang masalah runtutan kronologis daripada kejadian-kejadian atau tokoh-tokoh yang bergelut dalam bidang ini ya. Yang kita akan sampaikan atau akan kita baca pada kali ini sebenarnya adalah merupakan pengantar ataupun mukaddimah dari kajian dalam hal ini pemikiran Islam. Jadi kalau pemikiran Islam itu sendiri ada 3 poin sebenarnya yang terkait dengan masalah akidah ketuhanan atau masalah kalam atau teologi.
Kemudian pemikiran-pemikiran yang terkait dengan masalah eh, filsafat, yaitu tentang filsafat Islam ini. Dan kemudian masalah pemikiran tasawuf. Ya. Ketiga bidang kajian ini masuk dalam kajian Islamic Studies atau pemikiran Islam. Saya pernah menyebutkan bahwa kalau pemikiran Islam ketika saya belajar di Jakarta itu ada 3 poin itu. Tapi ketika rektor kita waktu itu Profesor Ahmad Fadil Lubis, dia menambahkan pemikiran hukum juga masuk dalam kajian studi pemikiran dalam Islam. Oleh karena itu, meskipun bidangnya banyak, tapi satu-satu paling tidak kita ingin mengetahui atau ingin memperbincangkan. Nah, kalau dalam kaitan dengan bidang yang dibahas pada malam hari ini adalah kaitannya dengan filsafat Islam. Filsafat Islam ini sebenarnya adalah bagaimana ini apanya. Karena banyak juga atau paling tidak ada beberapa tokoh yang menafikan adanya filsafat Islam itu. Kita ambil contoh misalnya Ernest Renan, dia mengatakan bahwa umat Islam itu sebenarnya nggak memiliki filsafat sendiri, karena yang punya filsafat itu adalah pemikiran yang berasal dari Yunani. Memang kalau dari sisi kenyataannya, tokoh-tokoh ataupun para filosof Muslim itu sendiri berangkat dari sebuah tradisi yang namanya tradisi penerjemahan. Jadi kalau penerjemahan itu yang diterjemahkan adalah hasil-hasil karya dari tokoh-tokoh filosof Yunani. Halo, ini apa bisa didengar suara saya? Bisa, Prof, bisa. Oke, kalau bisa biar dilanjutkan ini ya. Memang di antara tokoh itu ada yang menyaksikan atau yang mempertanyakan. Oleh karena itu disebutkannya bahwa para filosof-filosof Muslim itu hanya sekedar mengulang kembali, menerjemahkan dan kemudian mengulas ya, dan kemudian menambahi yang menurut mereka itu kurang. Kemudian pada satu sisi lagi ada yang mengatakan bahwa para filosof Muslim pun sebenarnya meskipun mereka terpengaruh ataupun mereka mempelajari aliran pemikiran filsafat Islam itu dari Yunani, tapi mereka memiliki gagasan-gagasan yang sifatnya orisinil. Ya. Oleh karena itu, inilah barangkali di antara beberapa problem atau dilema daripada kajian pemikiran khususnya adalah filsafat Islam. Oleh karena itu di dalam buku yang kita akan baca ini, Tarikhul Fikril Falsafi fil Islam, kita ingin merujuk sebenarnya sejarahnya itu seperti apa. Ya, karena kalau kita mengetahui tentang sejarahnya paling tidak kita akan mengetahui di mana letak pemikiran Islam itu yang sifatnya original dan yang sifatnya juga adalah turunan atau memang berasal dari Yunani. Nah, kalau kita bisa perhatikan sebenarnya peran para filosof Yunani itu memang tidak bisa ditolak ya, karena kalau kita melihat filsafat Islam itu sendiri, yang pertama filsafat yang kemudian Islam, kalau dari sisi kemunculan historisnya tentulah lebih awal historisitas daripada filsafat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam sejarahnya filsafat memang dihadapkan pada beberapa agama-agama yang ada, baik itu yang Islam ataupun yang sebelum Islam. Atau kalau kita mengenal adanya 3 agama Samawi, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim, Islam misalnya,
Maka ketiga agama ini pun juga menghadapi adanya filsafat itu. Bagaimana untuk menanggapi atau bagaimana merespon tentang masalah filsafat. Ada di antaranya, di antara agama-agama ini, baik itu Yahudi, Nasrani ataupun Muslim, ada yang bersifat pertentangannya itu face to face, berhadapan-hadapan dalam pengertian menolaknya. Tapi ada juga yang mengakomodirnya, dan kemudian kalangan yang ketiga itu yang memang menerima pemikiran filsafat dan kemudian mengakomodirnya bersama dengan ajaran-ajaran yang berasal dari wahyu. Dalam hal ini adalah kitab suci ataupun Al-Quran. Kalau kita perhatikan filsafat itu sendiri secara kesejarahan berkaitan atau berhadapan dengan agama, memang semuanya ada. Oleh karena itu, kita mendengar misalnya ada filsafat Yunani, filsafat Yunani, kemudian ada filsafat Yahudi, ada filsafat Islam, gitu ya. Sehingga seolah-olah agama yang baru datang ataupun yang datang belakangan itu dihadapkan pada pemikiran yang sifatnya filosofis. Nah, kalau di dalam Islam sendiri adalah, kalau dalam kajian pemikiran filsafat maka akan kita bilangkan bahwa Islam itu ad-din wa aqlun, ya. Agama Islam ataupun agama itu sendiri adalah akal, dalam pengertian bahwa kalau kajian filsafat itu adalah tentang masalah akal, maka akal yang menjadi tumpuan utama dalam kajiannya. Dan kalau kita mengkaji atau meneliti dari berbagai ayat, ya memang kita akan bisa melihat banyaknya ayat-ayat yang terkait dengan masalah akal. Apakah itu hujatan terhadap orang yang tidak menggunakan akal, ataupun yang sifatnya adalah tantangan bagi orang yang punya akal, ataupun yang sifatnya adalah pujian ataupun penghargaan terhadap orang yang menggunakan akalnya. Oleh karena itu, dari komposisian daripada akal itu diposisikan seperti apa, maka akan muncul Islam yang sifatnya rasionalitas misalnya. Kalau melihat kayak Pak Harun misalnya, dia menulis buku namanya Islam Rasional. Kalau kita melihat dari kajian filsafat, memang kita akan banyak mendapatkan hal-hal yang tadi dipertanyakan oleh para mu'arrikh, ya, atau para ahli sejarawan atau para pengkaji di dalam Islam itu sendiri. Ini barangkali sebagai pengantarnya dulu, Zia. Ini mungkin barangkali ya kurang begitu sempurna ataupun nggak begitu bagus sekali ini, memang di awal ini. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan bisa lebih bagus lagi. Saya kembalikan ke moderator dulu. Ya, terima kasih Prof. Mungkin kitabnya dibawa nih Prof. Ya, Kitabnya dibawa. apanya? Kitabnya dibawa Prof. Bukunya? Ya. Ada. Mungkin bisa dimulai dari bagian-bagian tertentu dibaca Prof. Iya. Baiklah, kalau memang kita akan memulai kajiannya tentang masalah sejarah filsafat Islam, memang ada di sini teksnya, ya. Memang barangkali dari teks itu kita sebenarnya di sini akan memiliki multi tujuan, ya. Yang pertama memang mau mempelajari tentang masalah sejarah filsafat. Yang kedua juga tentu akan mempelajari juga menambah wawasan tentang masalah bahasa, ya, dalam hal ini ada bahasa Arab. Memang ada buku di sini dan mungkin para peserta sudah ada bukunya dan sudah bisa dilihat gitu, ya. Pada halaman 9 misalnya kita akan memulai dari Mushkilatul Falsafatil Islamiyah.
Ya, bisa didengar ini apa, Zia? Ya, bagus, Bro. Bagus. Suaranya jelas. Baik. Muskilah al-falsafah Islamiyah. Kalau kita melihat dari judulnya sendiri, ini adalah ya persoalan-persoalan tentang masalah filsafat. Ya. Di antara yang menjadi persoalan yang pertama, misalnya al-falsafatul Islamiyatul laisat istimraran limadzahibi falasifatil Yunan. Jadi filsafat Islam itu sebenarnya eh, kelanjutan dari filsafat Yunani. Al-falsafah Islamiyah ya, laisat istimraran limadzahibi falasifatil Yunan. Kalau kita melihat di sini berarti ada perbedaan. Kalau dibilang apakah filsafat Islam itu adalah sebagai kelanjutan daripada filsafat Yunani, sebenarnya ya kalau di sini ada dua pendapatnya ya. Jadi kalau yang pertama misalnya, oleh karena itu ya, ikhtalafal bahisuna fi taqdiri manzilatil falsafah islamiyah minat turasil insani al falsafi. Ya. Oleh karena itu para pengkaji di sini ya, di dalam menimbang-nimbang tentang posisi filsafat Islam sebagai khazanah ataupun sebagai bagian dari kerja intelektual manusia, ini para pengkaji sendiri memiliki perbedaan ya. Jadi di sini ikhtalafal bahisuna fi taqdiri manzilatil falsafatil islamiyah ya. Jadi memang benar ada dua pendapat lah dari para dari para pengkajinya ini sendiri. Yang pertama dibilangkannya fadhahaba ta'ifatun minal mu'arrikhin ila annal muslimina lam takun lahum falsafatun khassatun bihim. Yang mengatakan bahwa sebagian sejarawan mengatakan bahwa orang Islam ini sendiri tidak memiliki filsafat yang khusus bagi mereka. Ya, ini paling tidak dari sisi yang menolak bahwasanya filsafat Islam itu adalah sebagai kelanjutannya ini. Kemudian balaqad balagha nafarun min hadzal fariq farja'a dzalika ila dahalatil aqliyatil islamiyah wa ajziha ya an ta'ammuki muskilatil fikri. Jadi alasannya diantaranya ini adalah bahwa di antara orang-orang muslim ini sendiri kalau dalam kegiatan yang sifatnya adalah rasional, ini menganggap bahwasanya orang-orang Islam itu memiliki kelemahan dalam hal berpikir dan juga dalam mempersoalkan persoalan-persoalan yang terjadi pada mazhab-mazhab filsafat ataupun aliran-aliran filsafat. Kemudian walidiyanu fiha bijadidin yudhkar. Kemudian setelah itu datang dengan pemikiran-pemikiran yang baru ya, yang bisa kita sebutkan. Kemudian disebutkan maksudnya apa itu yang baru itu misalnya. Meskipun awalnya itu dari Yunani, tetapi yang baru itu tentunya ada. Kalau kita lihat misalnya konsep tentang masalah Al-Kindi bilang sebagai Al-Khaliq itu misalnya, itu kan sesuatu yang baru. Nah, kemudian dengan adanya sesuatu yang baru itu, ya, kemudian wayastahiqu ayyudhafa ila hasilatil fikril fa'alami al-muttasil. Oleh karena itu
dengan adanya hal-hal yang sifatnya pemikiran-pemikiran yang baru itu, maka berhaklah atau memiliki ada alasan bahwasannya bahwa umat Islam ini memiliki pemikiran filsafat yang sifatnya baru. Nah, apa yang sebenarnya menjadi alasan mengapa mereka itu kok menentang ya atau menafikan adanya pemikiran filsafat yang baru dalam pengertian nggak ada filsafat Islam. Oleh sebab di antara alasannya wala syakka annal fariqil awal, maka tidak ada keraguan di sini bahwa kelompok yang pertama ini yang mengingkari akan adanya filsafat Islam itu innama yarji'u fi da'wahu ila anna al-falsafatil yunaniyah qad saddat qad saddat manafidal ibda' al-falsafi alal lahikina, ya id annaha qad akmalat risalatul falsafah fi tafsiril kauni wal insan al-mubdi al-awwal wa min thamma fala yabqa lil khalfi illa ayyajida an-naql anha wa yudkinu syarha linususiha wal ibana an muwalliqatiha wa ta'liq ala masailiha. Nah, kalau kita melihat dari sini ya bahwa tidak diragukan bahwa kelompok yang pertama yang mengingkari keaslian daripada pemikiran Islam itu memiliki modal ya, memiliki modal balik rujukannya itu ya, kembalinya kepada pengakuan mereka bahwa filsafat Yunani itu sudah sudah dianggap sempurna, sudah dianggap dibahas semuanya di situ, sehingga seolah-olah tidak ada hal yang baru lagi. Tapi ini adalah menurut bihasbi ra'yihim atau menurut pendapat mereka atau menurut penilaian mereka. Oleh karena itu dikatakannya bahwa qad akmalat risalatul falsafah, bahwasanya sudah sempurna, sudah selesai persoalan-persoalan diskusi wacana tentang filsafat ya, fi tafsiril kaun, tentang masalah alam semesta. Dalam membahas alam misalnya sudah selesai dalam kosmologinya, kemudian insan, kemudian tentang manusia, tentang antropologinya boleh atau sosiologinya, kemudian al-mubdi al-awwal, ini berarti tentang masalah teologinya. Wa sama, oleh karena itu tidak ada lagi yang tersisa bagi yang orang-orang belakangan itu, kecuali hanya sekedar atau mengutip atau hanya sekedar mengambil ya. Nah, kemudian dengan ditambahinya dengan syarah atau penjelasan-penjelasan dari naskah-naskah itu. Kemudian wal ibanah an mughalaqatiha, dan menjelaskan tentang hal-hal yang sifatnya terkunci, yang tersembunyi, menjelaskan tentang hal-hal yang rumit ya. Kemudian membuat rincian dari persoalan-persoalannya. Nah, hal yang seperti ini juga sama dengan yang berjalan di dunia Helenisme, ya, Helenisme Romawi. Kemudian Helenisme itu adalah
kebudayaan-kebudayaan yang muncul setelah adanya atau setelah meninggalnya Alexander the Great ini, kalau nggak salah ini ya, Helenisme. Kemudian juga Romawi dan juga orang-orang Romawi dan orang-orang Masehi atau orang-orang Kristen. Di antara mereka itu adalah orang-orang Suryan. Selanjutnya, wa kana 'alal muslimina ayatlu hadza turas an haula'i apa ini? Fa yusallimuhu ilal mudarrisina. Nah, yang tersisa dari orang-orang Muslim setelah itu hanya untuk membaca teks-teks atau hazanah-hazanah itu. Kemudian mereka, kalau saya pahami ini, Faya Selamuna menerimanya atau mempelajarinya atau mengajarkannya di mudarrisi madrasiyina, orang-orang yang mempelajari atau menekuni filsafat dan apa ini ya, dan wafala sabatul qurunul, dan filsafat abad pertengahan dari orang-orang Yahudi dan Masehi. Maka disebutkan di sini faka'anna darul muslimina fi hadhihi silsilah la yahruju an kaunihim naqlatun lil ilmil falsafi al-Yunani. Maka disebutkannya di sini bahwa peranan dari para filosof Muslim itu sebenarnya tidak keluar dari sistem ataupun dari apa ini ya, situasi suasana pengambil alihan saja dari ilmu-ilmu filsafat yang berasal dari Yunani. Oleh karena itu, kalau saya perhatikan di sini bahwa orang-orang Islam, orang-orang filosof Muslim disebutkannya hanya sebagai penakal atau pengambil alih atau penukil ataupun mengambil ide-idenya, semuanya adalah dari filsafat Yunani. Pendengar sekalian, ini paling tidak yang bisa saya berikan pada kajian yang perdana ini. Mudah-mudahan yang kedepannya ini nanti akan bisa disampaikan dengan lebih serius lagi. Terima kasih, Izia. Ya, Prof. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari peserta semua. Kita sampai jam 10 berapa nih, Prof? Atau mungkin ada tambahan dari Prof Hasim? Assalamualaikum, Prof Hasim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, ya Prof. Saya mustami aja. Saya kira nggak ada yang salah tadi, itu udah betul. Apa yang mau ditambah? Ya mungkin. Ya intinya ya, yang dua itu ada yang menerima secara bulat-bulat. Mungkin ada yang ya sama seperti yang tadi itu. Ada yang menganggap melakukan penyesuaian dengan Islam. Mungkin itu yang moderat. Ada yang mungkin sama sekali, ya Islam itu berpikir sendiri, tapi dalam fakta sejarah memang tidak bisa dihindari dalam kajian fikih, hukum, dalam kajian kalam, dalam kajian tasawuf, seluruhnya kelihatan itu. Jadi mungkin kalau mau digabung ya namanya ilmu ya, berkembang, diterima oleh generasi setelah itu. Dan ada penyesuaian dengan Islam.
Dan hampir semua filosof-filosof Muslim itu memberi warna keislaman dengan menghubungkannya dengan Al-Quran. Saya ulangi, dengan Al-Quran. Dengan hadis hampir tidak ada. Karena hadis itu lebih bersifat teknis, secara filsafat, bicara pada hal-hal yang lebih generalis. Ya. Nah, mungkin saya kira udah betul tadi itu. Teksnya seperti itu ya, memang itu yang perlu disadari. Cuma ada yang ekstrim, diambil bulat-bulat, kemudian di sisi lain yang ekstrim, orang Islam itu sendirilah yang melahirkan pikiran itu. Tapi yang benar saya kira tidak ekstrim lah. Diambil dan kelihatan pada fikih, kelihatan pada kalam, kelihatan pada tasawuf, kelihatan pada ilmu-ilmu lain. Umpamanya koreksi Ibnu Hayyan mengenai cahaya, umpamanya kan. Di Yunani dulu sudah ada cahaya, pembicaraan mengenai cahaya. Bahwa orang melihat itu dengan mata. Cahaya hanya membantu. Tapi Ibnu Hayyan merevisinya, bukan mata lah, cahayalah yang paling utama. Mata itu hanya membantu pelengkap sehingga orang melihat. Nah, itu saya kira revisi-revisi yang luar biasa itu. Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi mengambil memang dari filsafat, tidak hanya filsafat, tapi ilmu pengetahuan secara fragmentaris, dan kemudian melakukan pengembangan kritik-kritik. Bahkan kalau menurut Nurholis, seingat saya dulu pernah kuliah di Usuluddin ya, sebagai dosen tamu, dia sebut, sekiranya Islam tidak melanjutkan filsafat Yunani ini, maka dunia ini perkembangan ilmu akan terlambat 5 abad katanya. Jadi mungkin belum seperti sekarang kita jumpai. Jadi Islam itu justru memperkaya wacana kefilsafatan itu sampai kepada ilmu pengetahuan dan mempercepatnya. Nah, saya kira itu. Ya. Jadi, mungkin saran untuk perbaikan ke depannya kegiatan surat kita ini, Prof. Itu saja, saya kira udah betul tadi, nggak ada yang keliru situ, memang begitulah pandangan umum ya. Kemanapun dilihat seperti itu. Nggak ada yang salah. Mungkin hanya memberi nuansa-nuansa yang mungkin akan namanya pikiran yang ekstrim, ada moderat gitu saja. Ada yang memahami dua itu yang ekstrim, ada yang memahami dua hal yang tadi itu secara moderat saya kira. Dan itu tidak hanya pada filsafat, semua aspek ilmu saya kira. Ya saya kira itu. Dan kalau bisa ini ada Pak Dekan himbauan ini supaya yang lain-lain punya waktu lah ya. Yang punya waktu ini juga saya kira perlulah itu dihidupkan. Saya akan usahakan kalau saya ada waktu, saya akan terus ikut ini. Ya. Tapi memang nggak bisa saya ikut jadi narasumber, karena saya nggak bisa memastikannya nanti menjadi terkendala kegiatan itu. Tapi saya akan berusaha untuk ikut terus, dan saya lihat partisipan kita masih terbatas. Mudah-mudahan ke depan ini Pak Dekan dan Bapak-Bapak yang lain bisa aktif lah. Tidak pala di absen, saya kira ini kan bulan Ramadan ya. In kuntum ta'lamun, ini kan supaya kamu berilmu maksudnya kali ya. Berilmu itu termasuk mengulangi ilmu, jangan harus yang baru. Ya. Harus semangat belajarnya itu juga qiyamul lail itu. Salat itu hanya satu bentuk dari qiyamul lail, mengaji juga saya kira. Yang mana yang lebih besar begitulah. Ya, saya kira gitu. Terima kasih Prof atas masukannya dan arahan-arahannya. Saya kembalikan kepada Pak Amruni mungkin sebagai closing statement ya, untuk juga termasuk perbaikan program kita ini ke depannya. Silakan Prof. Baik, terima kasih Prof Hasyim ya. Memang kita berusaha juga untuk menghidupkan suasana Ramadan ini ya, diantaranya ada sifatnya adalah kajian-kajian yang sifatnya akademik,
yang dikedepankan itu academic exercise ini ya. Kemudian ada juga bagian dari Ramadaniyat Ramadan itu membaca Al-Quran juga ada, dan itu diadakan di fakultas, dan itu insya Allah akan dimulai besok pukul 9. Oleh karena itu untuk memberi makna dari puasa ini, memang kita memiliki keinginan one day one Al-Quran ya. Jadi bukan hanya one day one juz, tetapi satu hari satu Al-Quran tamat. Memang kita Sivitas Akademika di Pak Rasuluddin itu ada sekitar 70-an ya. Sehingga tadi pagi ada rapat di fakultas untuk membagi tentang bacaan-bacaan dari Al-Quran yang insya Allah besok akan kita mulai. Memang sih sengaja. Bertanya sedikit dulu Pak Dekan. Ya. Ini tiap hari itu baca Quran. Rencananya begitu. Jam berapa mulainya? Jam 9 sampai jam 11. Ya, saya sebagai warga Usuluddin akan berusaha sebisa mungkin lah ya. Sebagai warga Usuluddin itu juga ya haruslah gitu ya. Tapi mungkin jadwal saya tidak bisa kasih, tapi saya akan berusaha untuk ikutlah itu, mengambil bagian itu. Mudah-mudahan keciprat sama saya barakahnya. Amin. Aja. Baik. Terima kasih lah. Memang itu ada usaha untuk bisa menghidupkan suasana Ramadan ini. Terima kasih Prof. Kalau memang ada waktu, memang sih saya bilangkan untuk membaca Al-Quran baca di kantor. Ya, bilangnya begitu. Meskipun kalau di masjid, kalau di rumah atau di kantor prodi mungkin bisa, silahkan saja dikerjakan. Tapi kalau khusus untuk one day one Al-Quran itu memang saya tekankan di kantor. Tapi kalau untuk Prof. Hasim terserahlah, bisa di mana saja kan. Ya. Itulah diantara beberapa kegiatan-kegiatan yang untuk menghidupkan suasana religiusitas di antara kita. Memang sih kita berharapnya besar, tetapi tentang pelaksanaannya tergantung kepada kesungguhan kita dan niat kita. Tapi mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan dan kita rancangkan itu akan mendapatkan keberkahan dan juga multiguna untuk kita semuanya. Demikian sih ya. Terima kasih Prof. Prof. Amroni dan Prof. Hasim atas partisipasinya ya. Mungkin untuk sesi pertama ini perdana ini Prof. Hasim. Kita akan insya Allah mengadakan tadarus surah ini setiap malam dengan tema bermacam-macam, ada tafsir, ada hadis, ada akidah ya. Kita mungkin hanya 1 jam atau mungkin 1 jam 30 menit ya. Untuk malam ini kita padakan sampai sini. Terima kasih kepada semua peserta ya. Di sini sudah bergabung 17 orang nih Prof. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin ada penutup dari Pak WD2, Pak Junaidi. Halo Pak Junaidi. Sudah cukup tadi Ustaz, udah di awal tadi udah membuka, udah cukup. Nah, yang membuka Pak WD2 menutup juga Pak WD2. Silakan. Oh, aslinya nutupnya nanti aja terakhir kajiannya, kalau ini cuma ini aja lah udah gitu. Ibaratnya kan masih berlanjut sesinya. Ya, untuk kesuksesan acara ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.